ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وكرم وعظم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره إلى يوم المعاد. Bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, para guru, para asatidzah, yang mudah-mudahan guru-guru kita, ustaz-ustaz kita senantiasa diberikan sehat walafiat. Allah mudahkan semua urusan-urusannya, Allah murahkan rezekinya, Allah jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah sholat subuh Masjid Jami Nurul Huda, yang mudah-mudahan pada pagi menjelang siang hari ini kita senantiasa dirahmati, diridhoi, diberkahi dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa duduk bersama di rumah Allah Masjid Jami Nurul Huda dalam rangka kita sholat subuh secara berjamaah, dilanjutkan kita sama-sama duduk di majelis ilmu dengan satu harapan dan niat, mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang kita laksanakan pada kesempatan ini semuanya Allah catat sebagai amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Pak, kalau ibadah kita diterima, sholat subuh itu fadilahnya luar biasa. Jadi kalau kita nyari fadilah itu berarti nanti di akhirat. Jangankan sholat subuh yang wajib, sholat sunnah fajar, sholat sunnah sebelum subuh atau qabliyah subuh, itu fadilahnya kata Nabi, rakaatai qabdal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah sebelum fajar itu fadilahnya lebih baik daripada dunia seisinya. Jadi dunia ini kecil kalau dipandang Allah. Kecil atau gede? Cuma sebanding dengan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Terus kita lanjutkan sholat subuh. Ya Allah, kata Nabi, man sholat subha fi jama'ati fa ka'annama qama laila kullah. Siapa orang yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, maka pahalanya seolah-olah dia melaksanakan sholat tahajud semalaman suntuk. Kuat nggak kita sholat tahajud semalaman suntuk? Kuat nggak? Enggak. Tahajud juga kagak kadang-kadang gitu kan ya. Apalagi semalaman suntuk. Jadi mudah-mudahan sholat kita diterima di hadapan Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada panutan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang nanti Allah izinkan memberikan syafaat kepada kita, menambal kekurangan-kekurangan amal kita ketika di dunia. Maka dengan kita bersolawat kepada beliau, belajar dan berusaha menjalankan sunnah-sunnah beliau, mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita semua mendapat syafaatul uzma dari junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin rahimakumullah.
Kita lanjutkan kajian kita. Ini kemarin kita baca surat Al-Fat ayat 29 ya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Kemarin sudah kita sampaikan bahwa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang beliau manusia biasa, tapi beliau menjadi manusia yang bukan seperti manusia pada umumnya. Kemarin kita sudah sampaikan bagaimana mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sisi lain baginda Rasul pun adalah manusia biasa, sama seperti kita. Nabi pernah sakit enggak? Pernah. Nabi pernah lupa enggak? Pernah. Tapi sering enggak? Enggak. Kalau kita sering lupa, sering sakit juga kan. Jadi itu baginda Rasul manusia biasa. Nah, kemarin kita sampaikan juga orang-orang yang setia kepada Rasulullah, orang-orang yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan di dalam ayat itu. Yang pertama adalah asyidda'u 'alal kuffar, yaitu tegas, keras terhadap orang-orang kafir. Nah, kemarin kita sampaikan maksudnya apa? Apakah kita harus perang terhadap orang kafir? Enggak. Apakah kita harus memusuhi orang non-muslim? Enggak. Tapi yang dimaksud tegas adalah kita memiliki prinsip lakum dinukum waliyadin. Kalau sudah urusan akidah enggak ada toleransi. Jangan sampai ada toleransi kebablasan. Ini Masya Allah. Sekarang kan banyak di medsos, luar biasa. Zikir tahlil ya di tempat ibadah orang non-muslim nggak boleh. Ya, apalagi memang diniatkan untuk datang ke situ melakukan ibadah, jangan. Nah, kalau sudah urusan agama Pak, kita memiliki satu prinsip lakum dinukum waliyadin. Nggak boleh. Jadi kalau ada orang walaupun ilmunya banyak, walaupun dianggap sebagai tokoh, tapi kita lihat perilakunya, dia itu toleransinya kebablasan gitu. Sampai-sampai mensahkan doa bersama dengan orang-orang yang berbeda agama. Itu nggak bisa seperti itu. Jangan sampai kita seperti itu. Kalau kita ingin dikatakan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus tegas dalam urusan akidah. Jangan tegas. Nah, selanjutnya Pak, yang kedua, ciri pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah ruhama bainahum, berkasih sayang terhadap sesama muslim. Kalau kita ingin menjadi pengikut Nabi Pak, yang harus kita buktikan adalah kita harus memiliki sifat kasih sayang terhadap kita sesama orang muslim. Selama dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia adalah saudara kita. Kudu yakin begitu Pak. Ini harus benar-benar ditanam ini. Jangan sampai kita mengaku umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita sesama muslim berantem, gontok-gontokan, saling menjelekkan, saling memfitnah, menjatuhkan. Jangan. Buktikan bahwa kalau kita cinta sama baginda Rasul, kita cintai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu. Jadi kalau kita lihat saudara kita, kita belajar niat kelebihannya, jangan melihat kekurangannya.
kelebihan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dijamin masuk surga. Saya mah yakin 100% yang hadir pada subuh kali ini semua pasti masuk ke dalam surga. Amin. Yakin gak? Yakin gak? Harus yakin. Harus yakin, gak boleh ragu. Kita harus berhusnudzon, baik sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Karena begini, Pak. Dahulu Abu Dzar, beliau ini bercerita, ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thawbun abyad wa huwa na'im. Dahulu aku pernah datang menghampiri baginda Rasul memakai baju putih bersih. Wa huwa na'im, beliau sedang tidur. Karena beliau sedang tidur, Abu Dzar ini enggak berani bangun. Beliau balik lagi. Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa qad istayqadha. Lalu aku datang lagi menghampiri baginda Rasul, beliau udah bangun. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin qala la ilaha illallah tsumma mata 'alaihi dakhala al-jannah." Siapa aja seorang hamba yang mengucapkan la ilaha illallah tsumma mata 'ala dzalik, kemudian dia mati membawa la ilaha illallah sampai meninggal akidahnya tetap la ilaha illallah, dakhalal jannah, pasti dia akan masuk ke dalam surga. Kita sering nggak ngucapin la ilaha illallah? Sering nggak? Kalau itu kita bisa jaga, Pak, sampai kita meninggal dunia pasti masuk surga. Yakin nggak? Nah, lalu Abu Dzar bertanya kepada baginda Rasul, wa in zana wa in sarq ya Rasulullah, bagaimana kalau dia di dunia pernah zina, pernah mencuri? Apa kata Nabi? Wa in zana wa in sarq, sekalipun pernah berzina, sekalipun pernah mencuri, korupsi, kalau meninggalnya membawa la ilaha illallah pasti masuk surga. Abu Dzar belum yakin, Pak. Wa in zana wa in sarq ya Rasulullah, benar Rasul, sekalipun dia pernah berzina, sekalipun pernah dia mencuri, dia pasti masuk surga. Wa in zana wa in sarq, benar, sekalipun dia pernah berzina, sekalipun dia pernah korupsi, mencuri, kalau meninggalnya membawa la ilaha illallah pasti masuk surga. Ketiga kalinya Abu Dzar nanya lagi, wa in zana wa in sarq ya Rasulullah, benar Rasul, sekalipun dia pernah berzina, sekalipun dia pernah mencuri, pasti masuk surga. Wa in zana wa in sarq, sekalipun pernah berzina, sekalipun pernah mencuri, pasti masuk ke dalam surga. Lupa, makanya insya Allah semua kita masuk ke dalam surga. Nah, cuman jangan lupa, masuk surga itu banyak caranya. Ada yang langsung masuk ke dalam surga, ada yang harus mampir dulu ke dalam neraka. Sekarang pertanyaannya, Pak, Bu, mau langsung apa mau mampir? Langsung. Jadi terserah kita deh itu mah ya. Nasibnya masing-masing di sono. Maka kita doa mudah-mudahan kita mau langsung dah. Amin. Amin. Ya Rabbal. Jadi begitu, kita perlu yakin. Nah, makanya, Pak, sekecil apapun iman yang ada di hati kita ini harus dihargai. Kalau kita ingin menjadi umat baginda Rasul, kalau sudah la ilaha illallah, jaga lidah, jaga perilaku kita. Kenapa? Karena kita harus yakin, Pak, siapapun saudara kita yang mengucapkan la ilaha illallah, nanti pasti kita akan masuk surga bersamanya. Begitu. Apalagi nanti ada syafaatul mukminin, orang yang beriman satu dengan yang lainnya itu bisa saling tolong menolong. Ya Allah. Ini kalau Ustadz kita bisa masuk ke dalam surga duluan, ya Allah, Pak, insya Allah dah kita jamaahnya aman. Amin. Ya kita punya orang dalam kan begitu. Karena ada syafaatul mukminin. Jangan sampai satu di antara kita enggak ada yang masuk surga, ya ribet juga, Pak. Aduh, itulah berharganya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama orang. Jadi guru yakin gitu. Yang pertama kita yakin,
dia pasti masuk surga. Itu. Jadi kalau udah begitu, berani nggak kita nyalain dia? Berani nggak kita hina dia? Enggak, karena kita pandang dia akan menjadi calon penghuni surga. Terus Pak, jadi begini, kita sudah yakin semua kita pasti akan masuk surga. Ini kita lihat nih. Dari Abdullah bin Mas'ud Pak, baginda Rasul lagi kumpul sama sahabat, lalu beliau bilang, "Inni la'alamu ahlil jannati dukhulan minha wa akhiru ahlin nari khuruja minha." Wahai para sahabatku, aku kasih tahu kepada kalian, orang Islam yang terakhir kali masuk ke dalam surga, terakhir keluar dari neraka. Jadi Nabi mau kasih tahu nih. Tadi kita sudah yakin orang Islam semuanya bakal masuk karena ada apa? Mengucapkan itulah ilaha illallah Pak. Itu akan jadi cahaya nanti. Akan jadi cahaya sekalipun ada orang Islam suka maksiat, suka munkarat, lidahnya enggak kejaga, perilakunya buruk, tapi kalau ada la ilaha illallah, dia nanti disiksa di dalam neraka. Ketika memang sudah bersih, nanti Pak, itulah ilaha illallah akan menjadi cahaya. Jadi cahaya itulah yang membedakan antara orang Islam dengan orang kafir. Jadi perlu yakin begini. Nah, kata Nabi kasih tahu Pak, nanti ada orang Islam, dia menjadi orang Islam terakhir masuk ke dalam sorga, keluar dari neraka. Ini manusia paling banyak dosanya dah. Nggak tahu di mana. Mudah-mudahan bukan di Kota Bambu, bukan. Karena ini manusia Pak udah paling banyak dosanya, paling dikit. Sehingga apa? Ketika sorga udah kosong semua Pak. Ketika neraka udah kosong semua nih, penghuninya udah semua dibawa ke surga. Cuman dia doang nih, dewek-dewek di nerakanya orang Islam. Akhirnya Pak, Allah perintahkan malaikat sudah keluarkan dia dari neraka. Wah, udah berjuta-juta tahun Pak di neraka, gosong udah kagak kelihatan, udah jadi udah kayak apa tuh mukanya udah. Di itu Pak dalam keadaan merangkak keluar dari neraka. Lalu Allah bilang, "Ya fulan, idhab anta ilal jannah." Wahai fulan, sudah, sekarang kamu pergi, masuk kamu ke dalam surga. Kata khayru bi annal jannata mal'a. Lalu dia berhayal, ya Allah, rasanya surga udah penuh, nggak ada lagi tempat buat saya. Suruh masuk surga itu masih konten Pak. Emang dasar nih orang. Kata Allah lagi, ya fulan, idhab anta ilal jannah. Hai fulan, udah, sekarang kamu masuk ke dalam surga. Lagi-lagi dia bilang, kata khayyatu bi annal jannata mal'a. Lagi-lagi dia berpikir, ya Allah, rasanya surga udah penuh, nggak ada lagi kapling buat saya. Ketiga kalinya Allah berfirman, ya fulan, idhab anta ilal jannah. Allah hadirkan surga di hadapannya Pak. Pintunya besar luar biasa, terbuat dari intan permata dan berlian. Lalu Allah berfirman, ya fulan, idhab anta ila jannah, falakal jannatu bi asrati amsalid dunya. Sungguh telah aku siapkan untukmu satu surga yang luasnya 10 kali luas dunia. Kata Nabi, wa dzalika adna ahlil jannati manzilatan. Sambil tersenyum sampai kelihatan gigi rahang baginda Rasul, Rasul bilang, itulah tingkatan surga terendah yang Allah siapkan untuk penghuninya. Subhan. Jadi surga paling kecil berapa Pak luasnya? 10 kali luas dunia. Biarin lah, kita mah di dunia kontrak nggak ngapa-ngapa. Yang penting di sono kaplingannya luas ya Pak. Mau masuk surga ini Pak? Jangan. Ini surga paling kecil. Jangan. Kita mintanya Firdaus insyaallah. Ya mudah-mudahan bukan orang Kota Bambu yang masuk surga ini ya Pak ya. Jangan.
10 kali luas dunia. Nah, kita kudu yakin itu. Jadi saudara kita yang sudah mengucapkan la ilaha illallah pasti nanti masuk dalam surga. Jangan ini kadang-kadang ya Allah ya Allah. Kita kan selalu berdoa, bagaimana doa kita? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu. Yang kita minta, ya Allah, jangan Engkau jadikan di hati kami ini perasaan benci, kesel, dendam kepada saudara kami sesama orang Islam, orang beriman. Jangan Pak, jangan. Beda-beda masalah ubudiyah mah biasa, tapi kudu dijaga di mulut. Masya Allah, sekarang ada main hati-hati nih. Kalau kita ngaji hati-hati orang Pak. Kalau ilmu agamanya makin tinggi pasti makin bijak. Orang Pak, kalau ilmu agamanya mapan pasti jaga omongan dan nyalain orang. Begitu pasti. Ini Masya Allah, ada saudara-saudara kita cuman beda masalah furu'iyah dalam ibadah, cuman gara-gara urusan maulid dengan tidak maulid, haul dengan tidak haul, tahlilan dengan tidak tahlilan, kirim Fatihah dengan tidak kirim Fatihah, ziarah kubur dengan tidak ziarah kubur, subuh pakai kunut dengan subuh tidak pakai kunut. Ini masalah furu'iyah. Tapi ada saudara kita cuman gara-gara masalah furu'iyah lidahnya jahat, lidahnya tajam, lidahnya kejam, berani menjatuhkan, memfitnah, mencemooh, menjelekkan, membid'ahkan, menyesatkan, bahkan berani mengkafirkan saudara kita sesama muslim. Ada nggak begitu? Ada yang begitu? Ada. Jangan. Kalau kita jangan, nggak boleh begitu. Kita lihat saudara kita bagaimana pandangan positif kita sesama saudara kita. Kan kemarin sudah kita sampaikan Pak. Ya Allah, kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Enggak benar iman seseorang di antara kamu sehingga dia bisa mencintai saudaranya sesama muslim seperti dia mencintai dirinya sendiri. Jadi begitu. Yang pertama harus kita yakin semua orang Islam yang pernah mengucapkan la ilaha illallah, meninggal dia membawa la ilaha illallah, pasti masuk ke dalam surga. Itu yang harus kita yakini. Jadi kalau sudah yakin seperti itu, insya Allah nih kita akan memandang saudara kita di dunia dia saudara kita semuslim, di akhirat nanti dia saudara kita, sama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut Pak. Yang ketiga, ciri umat Nabi Muhammad adalah tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Pengikut umat Nabi Muhammad, engkau lihat mereka itu ruku sujud mengharapkan karunia Allah dan ridwannya. Maksudnya apa? Umat Nabi Muhammad itu Pak, ruk'an sujjadan, menjaga sholat jamaah. Nah gitu. Jadi pengikut umat Nabi Muhammad menjaga sholat berjamaah. Jadi kalau sholat berjamaah itu menjadi ciri khas pengikut setia Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad itu subhanallah, jangankan waktu normal, perang aja, perang nih itu tetap melaksanakan sholat secara berjamaah. Apalagi waktu normal. Apa itu ya Pak? Kita bicara sholat aja Pak. Ya Allah, itu sholat itu kata Nabi, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamat wa man tarakaha faqad hadamat.
sholat 5 waktu itu Pak, tiangnya agama. Kalau kita jaga sholat, maka sungguh kita telah menegakkan agama kita. Tapi kalau kita tinggalkan sholat, sungguh kita telah menghancurkan agama kita. Ini kalau kita hancurin, ini bangunan rubuh nggak Pak? Rubuh. Ini sama Pak. Ini kalau ibarat sholat, ini adalah tiang-tiangnya. Kalau kita sholat berarti kita mengokohkan tiang ini. Tapi kalau kita tinggalkan sholat, kita hancurkan tiang ini. Maka Pak, sholat itu punya kedudukan istimewa di dalam Islam. Jadi begini kata Nabi, masalus sholawatil khamsi fil Islam kama salil raqsi fil jasad. Perumpamaan sholat 5 waktu di dalam Islam persis seperti kedudukan kepala dalam anggota tubuh. Sekarang saya tanya Pak, Bu, kalau tangan kita putus, kita masih bisa hidup enggak? Masih. Kaki kita putus, masih bisa hidup enggak? Masih. Tapi kalau udah pala kita berpisah dari badan, pala kita putus, kira-kira masih bisa hidup enggak? Walaupun hidup serem enggak? Mustahil. Artinya apa? Kalau ada orang Islam tapi berani meninggalkan sholat 5 waktu, itu sama aja telah mati imannya tuh. Karena asian tulah hayati, sepanjang napasnya, sepanjang hidupnya dicatat maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ya Allah, mudah-mudahan kita, anak keturunan kita, Allah jadikan orang-orang yang menjadikan sholat. Amin. Amin ya Allah. Jadi sholat Pak begitu. Makanya Pak, dalam surat Toha Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman begini, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat, sabarlah kamu di dalam memerintahkan anakmu untuk sholat. Jadi memang karena sholat begitu penting kedudukannya di dalam Islam, sampai-sampai kita suruh keluarga kita, istri, anak, cucu, jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Makanya kan begini Pak, sekarang kalau anak kita jauh dari kita, biasa yang kita tanyain apa? Makan kan? Nah udah makan belum gitu. Nah udah mandi belum? Tapi jarang diantara kita nanyain, nah udah sholat belum? Nah besok dirubah. Kalau anak nih baru pulang dari mana-mana, yang kita tanya apa? Sholat dulu gitu. Ya makan juga perlu ditanya gitu. Udah makan nak? Belum mah. Udah sholat belum? Belum juga. Ya udah makan ya. Nanti habis makan sholat. Begitu maksudnya. Mentang-mentang begini gak ditanya, baru makan deh kagak, baru amat yang penting sholat lah kagak. Enggak. Makanya nih kata Nabi begini nih, muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'in. Suruh anakmu buat sholat, laksanain sholat anakmu ketika mereka umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Pukul anakmu ketika umur 10 tahun belum melaksanakan ibadah sholat. Jadi kalau umur 7 tahun udah mulai kenalin Pak bagaimana sujud yang baik, bagaimana bacaan-bacaan sholat. Itu kewajiban kita orang tua. Nah nanti kapan praktek idealnya? Ketika mereka 10 tahun. Kalau udah 10 tahun mereka enggak sholat, kita diem aja, dosa enggak? Dosa Pak. Ketika udah 10 tahun, itu benar-benar kita perhatikan, udah sholat belum? Kita perhatikan gerakan-gerakan sholat. Jangan sampai kita nih orang tua nyaman dengan ibadah kita tapi nggak peduli sama anak. Kan kadang ada orang tua begitu Pak. Anak ada pernah disuruh ke masjid, dia mah rajin banget ke masjid. Nggak boleh. Ada juga sebaliknya di kampung saya Pak. Anaknya tiap 5 waktu ke masjid, bapaknya nggak pernah ke masjid Pak. Kebalik ada benar. Ini ada begini di sini. Nggak ada. Makan bocahnya buader banget Pak. Bocahnya buader banget. Kan kalau ada bapaknya enak kita ngomong ya.
Pak, anak bapak susah buat dibilangin. Nah ini bapaknya kagak pernah sembahyang, Pak. Dia mah taunya udah anak gua ke masjid udah beredar. Jangan. Ya, terutama ya kalau maghrib ya Pak. Kalau isya kita bawa dah anak-anak kita, cucu kita supaya berangkat ke masjid. Ngapain? Sholat gitu. Soalnya ada Pak, bocah ke masjid cuma main doang. Mau kemana? Ke masjid ngapain? Main. Nah kita nih orang tua nih bu, ajarin. Kita ajarin anak kita. Umur 7 tahun udah mulai. Nanti umur 10 tahun udah jejak sekolahnya. Bacaannya udah bagus, gerakannya udah bagus, apalagi dia yakin bahwa sholat itu mesti dia kerjain. Jadi kalau udah 3 tahun dia belajar, nanti kesananya udah jalan sendiri gitu Pak. Jadi kalau anak 10 tahun belum sholat, Nabi suruh apain? Suruh pukul, kasih pendidikan yang agak keras gitu Pak. Apalagi kalau udah aki-aki, jenggot, beruban, kagak sembahyang, suruh apain gara-gara itu? Dipukul. Ada aki-aki kagak sembahyang di sini? Enggak ada. Nah, di sini. Di sini ada. Tapi mudah-mudahan kita anak keturunan kita Allah jadikan orang-orang yang menjadi. Amin. Karena begini Pak, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, beliau itu Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi dan para rasul. Beliau itu dijamin masuk surga. Anak keturunannya soleh dan solehah. Junjungan kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu nasabnya ke Nabi Ibrahim alaihi salam. Tapi Nabi Allah Ibrahim alaihi salam yang suci ini, yang agung ini, yang mulia ini, yang menjadi bapaknya para nabi dan para rasul ini, dalam doanya beliau selalu mengatakan, Rabbi'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku dan jadikan anak keturunanku orang-orang yang mendirikan sholat. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, terimalah doaku ini. Itu yang diminta oleh Nabi Allah Ibrahim. Sebelum beliau minta yang lain, beliau minta anak keturunannya, orang-orang yang selalu melaksanakan ibadah. Takut Pak, Nabi Allah Ibrahim takut kalau meninggalkan keturunan yang berani meninggalkan sholat 5 waktu. Enggak ada Pak, enggak ada kecelakaan yang lebih besar buat kita orang tua kalau meninggalkan anak yang berani meninggalkan sholat 5 waktu. Makanya umat Nabi Muhammad ini menjaga sholatnya, terutama sholat 5 waktu. Dan sholat 5 waktu itu sebisa mungkin kita laksanakan secara berjamaah. Apa hukumnya? Hukumnya kalau menurut Imam Ahmad bin Hanbal itu wajib Pak. Tapi kalau Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi itu hukumnya tetap sunnah. Tapi luar biasa. Kenapa Pak? Begini, kalau kita sholat berjamaah, yang pertama kata Nabi, sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisabti wa ishrina darajah. Sholat secara berjamaah keutamaannya 27 derajat lebih tinggi dibanding sholat sendirian. Nah ini 27 derajat itu di sisi Allah, kalau kita ingin mengalahkan 1 derajat saja Pak, itu dibutuhkan 500 tahun berbuat kebaikan. Maka kalau orang meninggalkan sholat berjamaah, itu Rasulullah sangat benci. Sekarang saya tanya, Bapak mau gak dibenci sama Nabi? Mau gak dibenci sama Nabi? Nggak mau. Makanya kita sholat berjamaah. Apalagi yang dekat-dekat masjid model begini. Kata Nabi, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Enggak sempurna
sholat seseorang yang bertetangga di masjid kecuali sholatnya di masjid. Artinya berjamaah. Jangan mentang-mentang di masjid Johor tidur dulu lah, ntar jam 2 baru bangun ke masjid. Ya itu mah sama aja goroh ya. Maksudnya sholatnya secara berjamaah. Kalau udah berjamaah Pak, insya Allah nih kolektif semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau udah kolektif Pak, Allah Maha Rahman Maha Rahim. Ini kayak kita nih duduk di majlis ilmu model begini Pak, kan ini namanya jamaah ya. Ini karena kita menuntut ilmunya secara berjamaah. Kata Nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala lihat kita senang Pak. Ushidukum ya malaikati bi anni qad ghafartu lahum. Wahai malaikat-malaikatku, aku bersaksi di depan kalian semua sesungguhnya aku telah mengampuni hamba-hambaku yang duduk di majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita Pak. Lalu malaikat ada yang tanya Pak, fayaqulun inna fihim fulanal khati lam yuridhum fa inna ma ja'hum li hajatin. Ya Allah, itu orang yang datang ke majlis ilmu, orang yang ada di Masjid Nurul Huda subuh-subuh pada nuntut ilmu, niatnya enggak semuanya sama. Ada yang sebenarnya niatnya cuma setengah niat karena enggak enak sama si Ano, enggak enak. Ada yang model gitu deh. Malu sama si Ano, enggak ada kan? Tapi ada kan? Ada kalau kita tanya. Niatnya enggak sama semua. Ya Allah. Fa inna ma ja'ahum li hajatin. Ada juga yang datang ke majlis ilmu itu karena punya hajat, mau nyalek, datang ke majlis ilmu, mau nyalek, datang ke maulid Nabi. Ada nggak yang model begitu? Ada sih. Nggak ada. Mau nyalek jadi RW, rajin banget ke masjid gitu. Mau nyalek jadi RT, gua Allah tiap hari ke majlis taklim. Nah itu maksudnya lihajatin. Ada kebutuhan lain. Bagaimana ya Allah? Apakah mereka semua diampunin? Apa kata Allah? Humul qaumu la yashqa jalisuhum. Mereka itu perkumpulan yang tidak ada rugi satupun di antara mereka. Nah, jadi kalau udah kumpul begini di mata Allah semua kita untung. Mau paham ke, mau kagak ke, semuanya udah untung. Minimal kita duduk di majlis ilmu. Selama kita duduk di majlis ilmu, insya Allah Allah jaga diri kita dari perbuatan dosa. Benar nggak? Betul. Kalau kita di rumah sekarang bisa aja kita belum sholat subuh. Betul. Atau lagi nonton apa gitu di TV, nonton aurat orang, benar nggak kan? Atau lagi chatting-chattingan gitu ya, main WA, main Facebook, Instagram. Kalau ada aki-aki main Instagram di sini. Nah, tapi mudah-mudahan nih Allah ampuni dosa-dosa kita karena kita duduk di majlis ilmu ini. Ya, Bapak, sebelum kita lanjutkan masih ada satu poin, silakan. Yang mau menambahkan silakan, yang mau bertanya silakan. Pak Ustaz, ada yang mau ditanya. Ya, silakan Bu. Kan kalau bawa wajib, kalau perempuan tidak wajib bagusnya di rumah. Jadi pahala itu kurang apa? Baik Ustaz, ibu-ibunya kalau pahalanya tidak petunjuk. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada lagi? Silakan. Kita tunggu ya, kita tunggu sampai 10 pertanyaan ya. Ada lagi Ibu? Udah? Bagaimana kalau ibu-ibu kan di rumah gitu ya? Bagusnya di rumah. Kan ini sama bapak-bapak. Masih terus? Udah. Ya, kalau ibu-ibu di masjid pun nggak apa-apa. Yang penting, jadi begini, kita kan dalam sholat berjamaah itu ibu-ibu tetap disebut sebenarnya. Cuman yang harus diperhatikan kan softnya itu kan, soft ibu-ibu ada di belakang. Kalau khairul sufufur rijal awwaluha, sebaik-baik barisan sholat untuk orang laki-laki itu yang paling depan. Kalau perempuan
paling belakang. Maka kalau ada laki-laki pengen paling belakang jadi ibu-ibu. enak ibu-ibu. Tetap Bu, kalau bisa kita laksanakan sholat secara berjamaah. Tentunya kita harus menjaga kehormatan kita sebagai perempuan. Kalau memang ada suami, ajak suami. Itu lebih afdolnya tetap begitu. Makanya kan, wa'mur ahlaka bis sholat, perintahkan anakmu buat sholat. Dan keluargamu, keluarga itu berarti siapa? Suami, istri, anak. Dan ketika kita lihat di Makkah Al-Mukarramah itu luar biasa kan? Ibu-ibu juga banyak, bapak-bapak juga banyak. Sekarang kita lihat ada masjid Jogokarya, itu udah bisa menerapkan itu. Jamaah ibu-ibu banyak, bapak-bapak banyak. Itu yang ideal sebenarnya. Kita makan selalu di apa? Ya selalu dibilang, udah ibu-ibu mau lebih afdolnya di rumah. Ya kalau nggak bisa menjaga kehormatannya. Kalau misalkan ada suaminya, ada anaknya, ada mahramnya, sebisa mungkin kita sholat jamaah tetap di masjid. Begitu jadi jelas ya. Jadi jelas, jangan ada anggapan seperti itu. Kalau mau nyari padilahnya, silahkan saja kita melaksanakan ibadah sholat itu di masjid. Tetap sunnah. Cuman memang kalau ibu-ibu tadi itu banyak aturan-aturan seperti safnya. Jangan nanti sholat apa? Kalau ketemu laki-laki yang bukan mahram, gak usah pakai negor. Jalan aja gitu. Didampingin mahramnya sampai segitunya. Tapi padilahnya insya Allah sama kalau kita melaksanakan sholat secara berjamaah. Jadi gitu tuh. Kalau bisa juga kita laksanakan sholat berjamaah. Tapi yang paling utama memang bapak-bapaknya ini, ya bapak-bapaknya. Kalau bapak-bapaknya sudah rajin sholat berjamaah, syukur-syukur kita budayakan ini. Kita kan belum punya budaya nih. Rajin ya sholat jamaah, bapak-bapak sama dengan jamaah ibu. Kalau kita semua rajin, bapak-bapaknya rajin, ibu-ibunya rajin, insya Allah anak-anak kita juga pada. Dan itu udah ada buktinya, masjid yang bisa menerapkan itu. Di Jogokarya ya, kita lihat luar biasa. Itu ibu-ibunya membludak setiap subuh. Idealnya seperti itu. Kita mah jangan sampai punya pandangan seperti itu. Kalau memang kita bisa sholat di masjid dengan catatan menjaga kehormatan kita sebagai seorang wanita, kita laksanakan sholat secara berjamaah di masjid. Ya kalau emang gak bisa, takut nanti ada fitnah dan lain sebagainya, baru lebih baik di rumah. Gitu Ibu. Tetap. Jadi kalau ingin fadilahnya, kita laksanakan sholat secara berjamaah. Alhamdulillah kan ibu-ibu banyak nih. Banyak. Ya, alhamdulillah. Setiap subuh atau setiap kajian aja? Setiap subuh. Alhamdulillah. Ini budaya bagus, luar biasa. Tetap Bu, fadilahnya itu kita laksanakan sholat jamaah di masjid. Ada lagi? Tadi bicarakan sholat jamaah itu 27 derajat Ustaz ya. Kalau yang dikatakan 20 derajat itu apa maksud dan tujuan Ustaz? Jadi yang pertama yang kita harus yakinin tadi, saya katakan setiap fadilah kita harus mintanya nanti di akhirat gitu aja. Itu dulu. Contoh misalkan kita sedekah, minimal Allah ganti berapa? 10 kali lipat sampai 700 kali di mana ini? Di akhirat kita harus yakinnya begitu. Jangan begini, kita melakukan pekerjaan akhirat yang kita tuju kebahagiaan dunia. Jangan, kan ada sekarang yang lagi film. Ada. Ya kan? Ente sedekah mobil tahun berapa? 2008. Apa mereknya? Merek apa gitu? Direkam nih, nggak boleh nyebut merek ya. Mereknya si ini, berapa harganya? 80 juta. Udah ente sedekahin, nanti ente punya mobil yang 800 juta. Ada yang begitu Ustaz? Ada. Itu nggak boleh.
sedekah itu kita niatkan nanti Allah lipat gandakan di akhirat. Adapun ketika kita dapetin di dunia itu mah hanya bonus. Jadi setiap amal kita nih, kita sholat duha, mohon rezeki utama kita nanti di mana? Di akhirat. Adapun rezeki dunia, kemudahan di dunia, ini mah hanya sebagian kecil dari apa yang sudah Allah janjikan kelak di akhirat. Jadi harus yakin begitu. Nah, derajat ini yang pertama, 27 derajat itu bisa dikalikan dengan sholat yang kita kerjakan. Ada yang menafsirkan begitu banyak. Satu kali kita sholat subuh secara berjamaah itu pahalanya sama dengan kita melaksanakannya sebanyak 27 kali. Begitu maksudnya. Ya, ada yang hitungan seperti itu 27 kali. Jadi sayang nggak tuh kalau kita kehilangan 26 kalinya? Sayang. Kalau kita sholat di rumah cuma dapat sekali, tapi kalau di masjid dapat 27. Ada yang mengatakan. Nah, yang kedua, tadi itu secara batin ini janji Allah berikan nanti di akhirat. Makanya tadi ditafsirkan itu lebih baik daripada kita melakukan ibadah selama 500 tahun. Kan nggak masuk di akal, benar nggak? Tapi kalau udah urusan akhirat, akal main nggak? Yang ada iman, yang ada. Sekarang saya tanya dah, kita nanti masuk surga. Surga paling kecil kata Nabi 10 kali dunia. Masuk nggak di otak kita? Ya, di pikiran kita, ya Allah kita punya rumah 500 meter, tapi capek banget nyapunya gitu kan kita. Bener kan? Oh, itu gimana nyapunya itu? Membayar bagaimana? Membayar ya, itu mah urusan dunia Pak. Urusan akhirat mah wa ma khatar ala qalbi basar. Nggak bisa dipikirin, yakin. Makanya perlunya itu iman. Jadi gitu aja ya. Yang dimasuk 20 derajat. Tadi kalau dihitung sama aja kita melaksanain sholat wajib itu selama 27 kali. Tapi yang paling inti tadi, ini adalah janji batin yang nanti Allah akan berikan nanti ketika kita di akhirat. Mudah-mudahan Allah berkata. Ada lagi? Silakan bapak-bapak, ibu-ibu yang di belakang yang masih ada ingin bertanya, silakan. Iya. Dunia dan akhirat, surga dan dunia. Apakah kita berbuat baik di dunia untuk orang di surga? Jadi Rasul bilang bahwa ada itu sebagai kita akan dirasakan di dunia ya. Nah, apakah kemudahan teman-teman kita itu adalah bagian dari sedikit surga yang ada di dunia gitu? Ya, betul. Ketenangan batin, kemudahan mencari rizki, hidup bahagia, itu salah satu nikmat yang Allah berikan ketika kita di dunia. Kan kalau kita beriman sama Allah, kita beramal soleh, janji Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, Allah akan kasih kehidupan yang baik. Kan beda Pak, orang rajin sholat dengan orang yang tidak rajin sholat, gaya hidupnya beda. Biasanya lebih sakinah, lebih mawadah, lebih warohmah. Anak-anaknya pun anak-anak yang soleh dan soleha. Betul, itu adalah kebahagiaan kita di dunia. Makanya doa kita, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kebahagiaan, kebaikan di dunia. Yang kita minta di mana dulu? Dunia dulu. Karena kita hidup di dunia. Wa fil akhirati hasanah, di akhirat juga ya Allah nanti berikan kebahagiaan, kebaikan. Wa qina adzabannar. Yang dua, Pak, dunia baik, akhirat baik, insya Allah semua kita dapatkan. Karena tadi kita semua bakal masuk. Tapi wakina adzabannar artinya kita minta jangan cuma baik di dunia dan di akhirat, tapi yang kita minta, ya Allah jangan sampai di antara kita mampir ke dalam neraka. Amin. Ya Rabbal alamin. Jadi begitu. Jadi betul Bapak ya, dari ibadah-ibadah yang kita lakukan Allah berikan balasannya itu di dunia.
Tapi bukan itu tujuan kita. Seperti tadi sedekah. Orang yang sedekah biasanya rezekinya makin. Kan kata Nabi begitu. Mana kosomin malin. Tidak berkurang harta yang disedekahkan, bal yazad, akan tetapi bertambah. Orang yang rajin sedekah rezekinya makin lancar. Itu di dunia bisa begitu Allah berikan itu. Tapi itu gak tujuan kita. Bukan tujuan kita nanti di akhirat. Jangan begitu. Ya udah di dunia mah Pak, nggak lama ya Pak. Walaupun kita bahagia ya 60-70 tahun nggak lama. Tapi kalau di akhirat kalau udah bahagia selama-lamanya alhamdulillah. Sambil nunggu waktu Isra 10 menit ke depan Pak. Yang terakhir, simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Umat Nabi Muhammad itu Pak, bisa kita lihat dalam kehidupannya itu ada bekas sujud. Asar, bekas. Apa maksudnya? Apa yang jidatnya hitam? Apa yang dengkulnya hitam? Ya silakan. Tapi maksud ayat di situ adalah yang disebut asar, bekas sujud. Ketika kita sujud Pak, nih umat Nabi Muhammad, ketika kita sujud, muka kita, kepala kita sejajar dengan telapak kaki. Betul kan? Betul. Kepala kita itu sejajar dengan kaki kita Pak. Bokong kita, kotoran-kotoran yang ada di badan kita itu berada lebih tinggi daripada kepala kita. Padahal yang paling kita hormati dalam anggota badan kita adalah kepala. Bener nggak? Kita dipukul kepala kita, betap, marah kita, enak aja lu pukul kepala gua, gini dipitrain, gitu nggak? Betul. Tapi kalau tangan kita dipukul, enggak, kita nggak marah. Maksudnya umat Nabi Muhammad ketika sholatnya bagus, ketika persaudaraannya bagus, dalam kehidupan sehari-harinya dia memiliki sifat tawadhu, tidak sombong. Sekaya apapun kita Pak, sebesar apapun orang hormatin kita, ketika sholat sama semua kita Pak, kepala kita sama rendah ketika sujud itu. Artinya apa? Jangan sampai nih umat Nabi Muhammad ngerasa kita lebih baik dari yang lain. Jangan. Pak, saya mau kasih tahu, iblis itu, iblis tahu iblis? Tahu. Bagaimana? Iblis itu Pak, itu dulu derajatnya itu sama malaikat. Ada di dalam surga, betul nggak? Betul. Itu iblis puluhan ribu tahun dia ibadah kepada Allah, tapi ibadahnya iblis tidak mengundang ridho Allah, tidak mengundang rahmat Allah. Iblis yang rajin ibadah itu, iblis yang pintar itu, iblis yang alim itu Pak, dilaknat oleh Allah, dikutuk oleh Allah. Kenapa? Karena iblis ketika Allah perintahkan sujud untuk menghormati Nabi Adam, iblis nggak mau. Apa kata iblis? Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Nggak mau ya Allah, saya nggak mau sujud menghormati Adam. Saya lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan saya dari api, engkau ciptakan Adam dari tanah. Ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam. Jadi sifat dasar iblis itu ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Kalau ada di diri kita nih, merasa lebih baik dari yang lain, itu sifat dasar iblis. Nabi Muhammad nggak mau umatnya kayak gitu. Jangan sampai ada nih, ngerasa lebih baik dari yang lain. Jadi orang alim bagus Pak, tapi kalau udah ngerasa paling alim, iblis. Rajin ibadah bagus Pak Bu, tapi kalau udah ngerasa paling rajin ibadah, iblis. Rajin sedekah itu bagus, dermawan itu bagus, tapi kalau udah merasa paling dermawan, Iblis. Iblis. Mau jadi iblis? Tidak. Mau jadi iblis? Tidak. Soleh itu bagus Pak, tapi kalau udah ngerasa paling soleh, Iblis. iblis. Jadi jelas ya, umat Nabi Muhammad sujudnya itu
habis sholatnya itu melahirkan jiwa tawadu. Hati-hati, jangan pernah mau menang sendiri. Walaupun udah tua nih, kadang-kadang tuanya konyol banget. Iya, kadang-kadang kita ngadepin orang tua bingung kan. Kita mau kasih masukan marah. Lu bocah baru kemarin sobat lu gua. Ada yang orang tua begini. Kalau ada yang begini, kalau belum mati jangan kuburin. Sebanyak apapun ibadah kita, makin banyak ngaji, makin banyak ibadah, hati kita makin tawadhu. Rendah hati. Boleh nggak rendah hati? Boleh. Wajib. Boleh nggak rendah diri? Nggak boleh. Nggak boleh. Tawadhu itu artinya rendah hati. Tadarruk itu rendah diri. Kapan kita tawadhu? Sesama manusia. Kapan kita tadarruk? Di hadapan Allah. Kalau di hadapan Allah boleh dah kita merendahkan diri kita serendah-rendahnya. Jadi kalau kita niat orang mah an-najah man ra'an nas qad najaw. Orang yang akan selamat di hadapan Allah yaitu orang yang ketika memandang orang lain, dia mah enak selamat. Dia orang baik, dia mah ibadahnya kayaknya ikhlas. Gitu. Tapi orang yang selamat yang berhasil itu, yang bagus itu wara'a nafsahu qad halak. Ketika dia memandang dirinya itu orang yang rusak, orang yang kotor, banyak dosa, bodoh, malas ibadah, begitu. Jangan terbalik. Wah, aneh mah alhamdulillah gini-gini di kampung ini aneh doang kayaknya. Ya, itu masjid kalau nggak ada aneh ya udah. Apa nggak ada lu? Sobat ada. Sobat orang ngomong. Kalau udah ngomong gitu udah. Jangan ya. Kalau kita ikut umat Nabi Muhammad, makin rajin ibadah, makin rajin ngaji, makin rajin duduk di majelis ilmu, kita makin tawadhu. Jangan sampai rajin di majelis ilmu, rajin sholat berjamaah, makin sombong, makin merasa diri paling baik. Nauzubillah min. Jelas ya Pak? Jelas ya Pak? Jadi ada 4 tuh dalam surat Al-Fatihah itu. Yang pertama, kita tegas menjaga akidah, terutama akidah terhadap akidah orang. Yang kedua, kita harus berkasih sayang nih. Jangan ada benci-benci nih ya. Gak boleh. Kalau kita benci sama ustaz nih, udah paling lama 3 hari. Yang paling bagus kita minta maaf. Kalau udah di atas 3 hari udah gak baik. Yang ketiga, kita laksanakan sholat berjamaah. Dan yang keempat, tawadhu. Semakin rajin sujud, semakin rendah hati. Mudah-mudahan 4 sifat pengikut Nabi ini kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita mendapat syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca Fatihah sekali lagi, kita minta sama Allah mudah-mudahan orang tua kita, kakek nenek, guru-guru kita, keluarga kita, saudara-saudari kita yang telah berpulang ke rahmatullah, kaum muslimin muslimat, mudah-mudahan di alam kuburnya Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan lapang kuburnya raudhahnya riyadil jannah. Buat kita semua yang masih hidup, mudah-mudahan Allah tetapkan iman Islam di hati kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah murahkan rezeki kita, Allah jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak, cucu, keturunan kita Allah jadikan keturunan yang soleh dan soleha, meninggal kita nanti dalam keadaan